Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mata kuliah dari tugas dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul malware. Ah, kami ber kami beranggotakan 5 orang. Aisyah, Erik Maulana, Reja Kusuma, Siti Nurjamila, dan Puji Rahmat. Baik, kita mulai saja ke slide selanjutnya. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Dalam kehidupan di era teknologi sekarang ini, semua aktivitas manusia telah dipengaruhi oleh internet. Berbagai informasi, komunikasi, sosialisasi, belanja, menjalankan bisnis, pendidikan, dan banyak hal lain yang dapat dilakukan menggunakan internet. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap anggota masyarakat telah menggunakan internet untuk kehidupan sehari-hari. Ini karena hampir mustahil untuk melakukan apapun tanpa internet, termasuk interaksi sosial, perbankan online, transaksi terkait kesehatan, dan pemasaran. Seiring dengan berkembangnya internet, berbagai macam ancaman keamanan menjadi lebih beragam. Virus adalah musuh internet nomor satu. Virus memanfaatkan berbagai metode untuk dapat dihindari antivirus, salah satunya dengan malware. Dikutip oleh dikutip dari Retno Addenasi tahun 2017. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu cybercrime. Cybercrime didefinisikan sebagai setiap kejahatan yang difasilitasi atau dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat keras. Komputer atau perangkat mungkin menjadi agen kejahatan, fasilitator kejahatan, atau sasaran kejahatan. Memang kejahatan bisa terjadi di komputer saja atau dilakukan lokasi non-virtual lainnya, dikutip dari Gordon dan Ford 2006. Definisi cybercrime saat ini memiliki berkembangan dan berbeda tergantung pada persepsi, pengamatan, atau pelindungan dan korban. Dan sebagai merupakan fungsi evolusi geografis kejahatan terkait komputer, dikutip dari Gordon dan Ford 2006. Penyerang perangkat lunak berbahaya atau disebut malware memanfaatkan ketergantungan yang meningkatkan kepada sistem digital, sumber daya digital yang tersedia, dan perangkat konektivitas dan aktivitas melalui internet, dikutip dari Alza Ventraman dan Waters tahun 2012. Lanjut ke slide berikutnya, malware. Malware atau disingkat yaitu uh, artinya yaitu malicious software adalah istilah umum yang banyak digunakan untuk melanjutkan sensasi semua jenis program perangkat lunak yang tidak diinginkan. Program-program ini termasuk virus, worm, trojan, spyware, boot, rootkit, dan ransomware, dan sebagainya. Malware telah digunakan oleh penjahat dunia maya atau cyber criminals sebagai senjata dalam mencapai tujuan mereka. Secara khusus, malware telah digunakan untuk meluncurkan berbagai serangan keamanan seperti membahayakan komputer, mencuri informasi rahasia, mengirimkan email spam, menjatuhkan server, menembus jaringan, dan melumpuhkan infrastruktur penting. Serangan ini yang sering menyebabkan kerusakan parah dan kerugian finansial yang signifikan. Dikutip dari Yang Fang Yi tahun 2007. Baik, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Reja Kusuma. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang malware-malware yang dapat menjangkau sistem dengan berbagai cara kepada device kalian. Pertama, caranya yaitu layanan yang rentan melalui jaringan memungkinkan malware menginfeksi sistem yang dapat diakses secara otomatis. Dua, proses pengunduhan dari internet seperti mendownload
file-file ilegal atau pembajakan segala macam seperti itu. Tiga, penyerang juga dapat memikat korban agar dengan sengaja mengeksekusi kode berbahaya di mesin mereka seperti pengiriman spam email tidak jelas atau sesuatu yang berupaya untuk mengklik link dari mereka seperti itu. Dalam dalam beberapa kasus, malware hanya dapat mempengaruhi kinerja sistem dan membuat proses kelebihan beban. Jika memata-matai malware yang menyembunyikan dirinya di dalam sistem, mencuri informasi penting tentang komputer dan mengirimkan informasi ke penyerang. Dikutip dari Yan Fang Ye pada tahun 2017. Selanjutnya, Pak Erik. Motif terjadinya malware. Malware dapat menginfeksi komputer melalui email, hasil unduh melalui internet, dan beberapa program yang terinfeksi. Kejahatan malware kebanyakan ialah pencurian informasi personal atau pembentukan sebuah backdoor ke komputer. Software yang dapat membantu untuk melakukan hal-hal tanpa seizin pemiliknya dapat disebut sebagai malware. Tak hanya itu, malware dapat membahayakan komputer, menjatuhkan server, dan melumpuhkan infrastruktur penting dalam komputer maupun alat digital komunikasi lainnya. Selanjutnya, Erik. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis malware. Salah satunya yaitu adalah virus. Virus pada software mendorong untuk mereproduksi program di dalamnya. Jenis malware ini akan mendistribusikan salinan program dengan cara apapun untuk menyebar. Virus selalu tersembunyi dalam sistem sehingga sulit mendeteksi apa software yang digunakan terkena virus atau tidak. Yang kedua adalah worms. Worms adalah jenis malware yang menular. Worm ialah software yang mandiri, bereplikasi tanpa menargetkan dan menginfeksi file tertentu yang sudah ada di komputer. Definisi menurut Jose Nazario pada tahun 2004, worm adalah suatu agen penginfeksi yang otonom dan independen dalam sistem host baru melalui fasilitas jaringan. Yang ketiga ada Trojan. Trojan ialah malware yang menyamar menjadi sebuah program yang berguna bagi komputer namun nyatanya mengambil data yang terdapat di komputer tersebut. Program yang terdapat pada Trojan umumnya bersembunyi dalam file yang di-download pengguna ke komputernya. Yang terakhir akan saya bahas ransomware. Ransomware adalah malware yang paling berbahaya dari yang saya sebutkan tadi tiga. Hal ini dikarenakan kemampuan malware tersebut yang dapat memblokir akses ke data pengguna sendiri. Biasanya jenis malware ini digunakan untuk melakukan pemerasan dan sebagainya. Untuk jenis malware selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Aisyah. Silakan, Mer. Untuk selanjutnya, jenis-jenis malware yang selanjutnya ada rootkit, di mana malware jenis ini dirancang untuk mengumpulkan informasi dari sebuah perangkat komputer tanpa terdeteksi oleh pengguna. Malware ini disebut sebagai backdoor yang digunakan untuk mengganggu dan menginfeksi sebuah sistem komputer untuk membukakan jalan masuk bagi hacker. Selanjutnya ada adware, yaitu sebuah perangkat lunak yang biasanya menampilkan iklan dalam bentuk jendela pop-up yang sulit untuk ditutup. Meskipun malware ini tidak terlalu berbahaya, keberadaan adware cukup mengganggu dalam kegiatan penggunaan, terutama dalam penggunaan HP. Selanjutnya ada keylogger, di mana malware ini menyimpan banyak informasi yang diketik menggunakan perangkat keyboard sebuah komputer. Kemampuan keylogger hanya terpusat pada penggunaan keyboard fisik saja, sehingga keylogger tidak dapat menyimpan data yang diinput menggunakan keyboard. Selanjutnya ada spyware. Malware jenis ini bekerja dengan memata-matai gerak-gerik pengguna sebuah perangkat. Spyware dapat melacak aktivitas internet pengguna,
Malware jenis ini mengumpulkan informasi terkait organisasi atau instansi untuk dikirimkan lagi ke organisasi lain. Selanjutnya, penyebaran malware. Malware dapat tersebar oleh pengguna dengan mengunduh sebuah software atau file lainnya yang diunduh dari tempat ilegal yang disisipkan oleh malware. Malware dapat menyebar melalui email, situs web yang tidak aman, serta perangkat lunak yang tidak terlindungi. Malware memiliki berbagai jenis, baik yang mudah terdeteksi atau yang tidak terdeteksi. Selanjutnya cara mencegah malware. Di sini ada yang pertama yaitu gunakan anti malware. Yang kedua, cadangan atau backup file. Yang ketiga, periksa keaslian perangkat sebelum menginstal. Yang keempat, update sistem OS secara berkala. Yang kelima, jangan sembarangan membuka situs atau link. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Siti Nurjamilah. Oke, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, tidak kelihatan ininya. Di Detikinet, Kaspersky menyebut ada sejumlah hacker yang mengincar sejumlah iPhone milik karyawannya dengan menggunakan malware. Tadi kenal hacker ini menurut Kaspersky bekerja untuk pemerintah tertentu Pak dan beroperasi dengan menyusupkan malware ke iPhone. Kaspersky mengaku masih menganalisis serangan siber ini dan sudah mempublikasikan temuan sementara tersebut. Malware ini disusupkan menggunakan celah zero click melalui attachment di image. Ngerinya, proses menyusupkan malware ini cuma butuh waktu 1-3 menit. Juru bicara Kaspersky, Sawyer Van Horn, menyebut celah yang dipakai untuk malware ini sebenarnya sudah diketahui dan sudah ditambal oleh Apple pada Desember 2022. Namun mungkin sudah terlanjur dieksploitasi jauh sebelum ditimbal. Namun memang tidak ada indikasi jelas kalau celah yang sama sebelumnya pernah dieksploitasi ini sangat mungkin terjadi. Ujarnya seperti dikutip Detikinet dari Techroom. Peneliti Kaspersky menyadari adanya serangan ini setelah mereka melihat adanya aktivitas mencurigakan yang berasal dari sejumlah iPhone yang terjadi saat mereka sedang memantau jaringan Wi-Fi perusahaan. Kejadian ini pertama ditemukan pada awal 2023 dan baru sekarang dipublikasikan. Selanjutnya, Ya, selanjutnya boleh. Udah kelihatan belum? ya, untuk meneliti serangan tersebut, mereka membuat backup offline dari iPhone yang menjadi korban dan menginspeksinya menggunakan software Mobile Verification Toolkit atau MVP buatan Amnesty International.
MTT ini dibuat untuk menemukan jejak peretasan pada HP dan dari hasil penelitian tersebut jejak peretasan sudah ada sejak 2019 dan terus berlangsung sampai saat ini. iOS tersebut yang berhasil disusupi oleh iOS 15,7 selain Kaspersky ada juga Russian Computer Emergency Response Team atau CERT yang membagikan informasi soal serangan siber ini. Badan milik pemerintahan tersebut juga mempublikasikan sejumlah domain yang juga disebutkan oleh Kaspersky. Menariknya ada juga pernyataan terpisah dari Federal Security Service atau FSB, Badan Intelijen Rusia soal serangan tersebut. FSB menuding intelijen Amerika Serikat yaitu NSA meretas ribuan iPhone untuk memata-matai diplomat Rusia. FSB menuding Apple bekerja sama dengan intelijen Amerika dalam peretasan ini, namun FSB tak menyebut bukti apapun untuk memperkuat tudingannya. Ini deskripsi FSB soal serangan ini mirip dengan apa yang ditulis Kaspersky dalam laporannya. Namun tak diketahui apakah ini adalah dua serangan yang sama. Selanjutnya, kesimpulannya, malware digunakan oleh penjahat di dunia sebagai senjata untuk mengambil data dalam sebuah komputer sehingga dapat membahayakan perangkat yang terkena malware. Virus berisi program yang jika dijalankan maka malware tersebut akan bekerja untuk merusakkan perangkat dan mencuri data pada perangkat tersebut. Penyebaran malware dapat tersebar ketika mengunduh sebuah software atau file lainnya yang diunduh dari tempat ilegal yang disisipkan malware. Malware dapat menyebar melalui email, situs web yang tidak aman, serta perangkat lunak yang tidak terlindungi. Selanjutnya. Sudah selesai Ya. untuk presentasi. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk presentasi kali ini saya undur diri, dan untuk teman-teman yang atas kehadirannya bisa hadir di presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.